Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 121. Oh, Nona Xavier. Seorang pria dengan setelan jas putih keluar dari perusahaan. Setelah mendengar keributan itu, dia segera bergegas keluar. Ivan merasa jijik. Pria yang berdiri di depannya tidak lain adalah Zack Zimmer, yang telah ditolak oleh Wendy Sorrell. Dia tahu apa yang diinginkannya dan menyapa seadanya. Oh, Zack Zimmer. Maaf, kami tidak menerima keromantisan norak begini di sini, jadi silakan pergi. Tunggu, jangan buru-buru. Jawab Zack sambil menyeringai malu. Harvey juga ada di sini? Orang menyebalkan ini ada di mana-mana ya? Kau ini kenapa sih, Harvey? Zack Zimmer menunjuk ke arah Harvey dan mulai berteriak, bahkan tidak berhenti untuk menunggu jawaban Harvey. Kau menguntit ya? Gila! Di saat yang sama, Zack khawatir ketika dia mengingat apa yang terjadi dengan Harvey tadi malam. Jika orang ini merusak rencana Zack lagi, permainannya akan berakhir. Harvey York sedikit mengernyit saat memperhatikan kehadiran Zack Zimmer. Dasar pengganggu yang tak tahu malu dan tidak memiliki kesadaran diri. Kenapa dia ada di sini lagi? Gumam Harvey dalam hati. Tuan Zimmer, mau sesombong apapun Anda, tapi ini York Enterprise. Anda berada di tempat yang salah. Melihat Zack menghina Harvey, Evan menunjukkan hal itu meskipun dia masih sangat marah pada Harvey. Wow! Kata-katanya langsung menarik perhatian orang yang lewat. Mereka bertanya-tanya apa hubungan antara dia dan pria yang tampak menyedihkan itu. Wanita cantik itu membelanya. Zack kesal melihat wanita incarannya membelah tukang bersih-bersih rendahan ini. Kenapa kau ada di sini lagi, Zack? Bukankah aku sudah mengatakannya padamu bahwa aku sama sekali tidak tertarik padamu? Suara lantang terdengar dari belakang. Wendy Sorrell keluar dari Porsche-nya. Alisnya berkerut ketika dia melihat apa yang terjadi setelah membuka pintu mobilnya. Mengenakan blus putih dipasangkan dengan skinny jeans, Wendy tampil secantik biasanya. Orang-orang di sekitar mereka menjadi takjub saat melihat kedatangan satu lagi wanita cantik. Beberapa pria tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka atas pemandangan di depan mereka. Beginilah York Enterprise. Dengan begitu banyak wanita cantik yang bekerja di sana dan keduanya tampaknya berbagi hubungan dekat dengan Zack. Dia pasti pria luar biasa yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Wendy! Zack tercengang. Dia tidak berharap melihatnya di sini. Hampir seketika, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, bukan untuk mencari masalah, dia akan menyatakan cinta pada Avon. Wendy menggerutu dan berkata, Aku benar-benar tidak tertarik padamu, Zack. Jangan pernah berpikir untuk mencoba sesuatu yang tidak berguna kali ini. Zack terkekeh mendengar pernyataannya. Wendy, kau benar-benar mengira aku akan menyatakan cinta kepadamu lagi? Seperti kata pepatah, hanya keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama. Kau kehilangan satu kesempatan berharga untuk menikah dengan keluarga Zimmer karena tidak menghargai pengakuanku tadi malam. Kemudian dia berbalik untuk menghadap Evan Xavier dengan tatapan tajam dan berkata, Evan, aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kita bertemu, dan hari ini aku telah mempersiapkan semuanya untukmu. Apa kau menyukaiku? Kau sudah gila. Evan berseru sambil tercengang. Ada masalah apa orang ini? Haus sekali akan wanita. Dia bilang cinta kepadaku tepat setelah dia menyatakan cintanya pada Wendy tadi malam. Pikirnya. Harvey York melangkah maju. Dia sendiri tidak tahan dengan kekonyolan ini. Nona Xavier, tampaknya apa yang terjadi pada Tuan Zimmer yang terkasih tadi malam telah mempengaruhi otak dan nalarnya. Tidak perlu khawatir, kami memiliki penjaga yang bisa mengusirnya. Harvey York tidak ingin terlibat, tetapi dia harus turun tangan demi citra dan reputasi perusahaan. Dia tidak bisa membiarkan kebodohan Zack terus bermain-main di depan pintu masuk yang megah. Berani-beraninya kau berbicara denganku seperti itu. Amarah Zack meledak karena cara bicara Harvey York yang tidak sopan. Kau pikir kau siapa? Harvey heran. Aku mengatakan ini demi keluarga Zimmer. Bukannya kau masih membutuhkan investasi York Enterprise? Apa kau tidak takut tindakan bodohmu bisa mempengaruhi keputusan akhirnya? Sejujurnya, Harvey tidak ingin berinvestasi lagi saat melihat betapa bodohnya Zack saat ini. Hah! Apa hakmu? Zack menyeringai marah. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau punya andil dan membuat keputusan tentang kontrak itu? Si brengsek ini tidak lihat aku sedang berusaha menyatakan cinta pada pujaan hatiku. Bab 122, 123, dan ke-124. Muak dengan Zack, Harvey mengabaikannya dan berbalik menuju pintu masuk utama York Enterprise. Tadi kata Zack, dia menantu yang menumpang hidup itu. Mengapa dia masuk melalui pintu masuk yang megah? Terlebih lagi, dengan kartu akses masuk. Apa dia punya jabatan di perusahaan? Kerumunan mengoceh tanpa henti mulai mempertanyakan identitas Harvey. Zack mencibir. Apalagi kalau bukan tukang bersih-bersih? Jadi dia petugas bersih-bersih di sini. Misteri itu akhirnya terpecahkan saat mereka bertanya-tanya bagaimana pria malang ini berhasil memasuki perusahaan. Pantas saja. Zack berseri-seri pada Evan, berkata,
Nona Xavier, jangan biarkan orang miskin itu merusak suasana hati kita yang baik sekarang. Atau apakah kau mau kita bertemu di tempat lain malam ini dan mengobrol? Yvonne akhirnya memahami perasaan Wendy tadi malam. Hanya setelah hening beberapa saat dia menjawab dengan dingin. Tuan Zimmer, ada beberapa hal yang harus aku katakan dan yang harus kau pahami dengan seksama. Pertama, saya tidak tertarik dengan Anda. Kedua, kita sama sekali tidak akrab satu sama lain. Dan yang terakhir, sesuai dengan peraturan perusahaan kami, hal-hal yang tidak berguna harus dibersihkan, jadi silakan pergi sekarang sebelum saya meminta petugas keamanan untuk memaksa Anda pergi. Namun, meskipun Yvonne telah mengatakan hal-hal tersebut dengan sangat jelas, tetapi Zack masih ngotot dan berusaha. Nona Xavier, jangan malu karena berita itu telah menyebar ke seluruh Nyumhi. Tadi malam, kau jelas cemburu kan? Tapi jangan khawatir, kita dianggap sebagai pasangan serasi oleh semua orang sekarang. Kau lebih dari cukup buatku. Kau... Yvonne tidak habis pikir. Mengabaikan kata-kata Zack, dia beralih ke Howard. Tolong bantu bersihkan semua ini dan minta seseorang untuk mengusirnya. Jika dia masih tidak mau pergi, maka paksa dia, keluarkan dia semaumu. Siap, Nona. Howard Stone sigap dan segera menjalankan tugasnya. Berani-beraninya Zack mencoba merebut Yvonne Xavier dariku. Aku akan menendang pantatnya jika bisa. Di kantor CEO, Harvey memerintahkan seseorang untuk menunjukkan gambar CCTV aula dan menghela nafas saat melihatnya. Membiarkan orang sebodoh Zack terus menimbulkan masalah di sini jelas bukan ide yang baik. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Yvonne. Wajah dingin Yvonne menjadi kosong untuk sesaat. Dia dengan cepat berkata, "Selamat Tuan Zimmer. CEO kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak antara York Enterprise dan keluarga Zimmer karena apa yang baru saja terjadi di sini. Silakan keluar sekarang juga." Kemudian, dia masuk ke perusahaan tanpa meliriknya lagi. Sementara itu, para penjaga mengusir Zack segera setelah mendengar bagaimana CEO menjadi tidak nyaman dan kemudian membongkar semua dekorasi bunga lalu membuangnya. Bab 123. Berita bahwa Lak telah pergi dan menyatakan cinta pada Yvonne menyebar ke seluruh kota Nyumhi tepat setelah insiden itu terjadi. Pada saat yang sama, kemitraan bisnis antara York dan Zimmer juga menegang karenanya. Villa Zimmer. Seluruh keluarga Zimmer berkumpul di ruang tamu villa. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kakek Zimmer terlihat sangat muram. Zack berdiri di tengah aula, malu dan panik ketika anggota keluarga di sekitarnya melontarkan hina-dina dengan marah. "Kamu benar-benar idiot, Zack. Bukankah kau bilang Yvonne memiliki perasaan padamu? Apa buktinya sekarang? Kau bukan apa-apa. Aku tahu pasti bahwa kau tidak bisa diandalkan sama sekali. Tidak pernah. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tetapi kau perlu memberi kami penjelasan tentang ini. Kau tidak hanya merusak operasi bisnis kami, tetapi juga reputasi Zimmer." Kakek Zimmer menjadi semakin marah saat mereka melanjutkan semua cacian, api amarah membakar lewat tatapan mereka. "Kita tidak boleh panik semuanya. Pasti ada solusi dari masalah ini, kita harus memikirkannya dengan kepala dingin dan mungkin ini adalah sebuah cobaan kecil dalam sebuah relasi." Di tengah keributan itu, Sean mencoba menenangkan semua orang. "Mari kita percaya pada Zack, oke? Mana bisa kita santai dan berkepala dingin?" Zack berjanji tadi malam bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan yakin, tetapi semuanya berubah seperti ini keesokan paginya. Zimmer bisa bangkrut karena dia. Bahkan kakek Zimmer melirik dengan sedikit kekecewaan. "Zack, aku selalu menganggapmu sebagai orang kepercayaan Zimmer. Sekarang bagaimana? Kau pernah gagal dan mengecewakan semuanya karena masalah besar. Katakan padaku, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini?" Zack Zimmer memegang wajah muram dan sudah hampir menangis. "Kakek, aku tidak akan pernah bisa mengantisipasi betapa manipulatifnya wanita itu. Tapi jangan khawatir tentang itu, aku akan memikirkan sesuatu yang pasti." Bab 124. Coba pikirkan sesuatu. Apa yang bisa kau lakukan? Melamar? Siapa CEO? Masalahnya adalah CEO-nya itu seorang pria. Seseorang dari kerumunan berseru. Setelah itu, beberapa dari mereka mulai melontarkan kritik ke Zack sekali lagi. Menurut rencana awal, semuanya akan baik-baik saja jika Mandy yang mendapatkan kontrak, meski itu berarti semua orang akan menerima lebih sedikit uang. Tetapi pembuat onar ini malah merusak rencana dan menimbulkan kekacauan yang mengakibatkan peluang keluarga Zimmer untuk bangkrut. Kalau bukan karena kakek Zimmer, Zack pasti sudah hancur berkeping-keping saat itu juga. Ya, kalau saja kita mengikuti rencana Mandy. Membanggakan terus dan terus tentang betapa hebatnya dirimu. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kau hanya sampah. Zack, jangan bilang kau sebenarnya salah satu mata-mata dari keluarga lain. Zack mengungkapkan kekecewaannya. "Paman-pamanku yang terkasih, kalian semua telah mendukungku sejak awal. Terlebih lagi, aku juga salah satu korban di sini. Tolong jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan masalah ini." "Baiklah, kalau begitu sekarang bagaimana kau akan menyelesaikan semua masalah ini? Dengan wajah tampan yang tidak berguna itu?" Tidak ada yang bisa diyakinkan. Sebaliknya, mereka menjadi semakin gelisah sampai-sampai lengan baju mereka digulung, tinju mereka siap untuk dilontarkan kepada Zack jika itu perlu. Kemudian, seseorang dari kerumunan itu terdengar berbicara. "Kakek Zimmer, Johan dari keluarga Stone ada di sini bersama dengan semua mitra bisnis kita yang lain." Sejumlah pria berpenampilan terhormat tiba, semuanya terlihat gagah berkelas, dan juga para pengusaha yang memegang kekuasaan dan otoritas.
Yang memimpin tidak lain adalah Johan Stone, kepala keluarga Stone. Zimmer, rekan kerjaku. Sepertinya kontrak yang kita buat tadi malam harus dihentikan. Johan berjalan mendekat dan memulainya langsung pada inti pembicaraan. Kakek Zimmer panik dan marah bersamaan. Dia menjawab, "Kontrak ini adalah apa yang kau minta dari aku tadi malam, Stone? Mengapa keputusan ini begitu tiba-tiba berubah?" Kemudian Zachariah Brooke berjalan mendekat mencibir. "Kita semua adalah pengusaha yang berpengalaman di sini, Zimmer. Kami akan berterus terang kepadamu. Kontrak Zimmer dan keluarga Brooke yang telah kita sepakati tadi malam juga aku hentikan. Ada apa dengan tampang bingung itu? Kemitraan kami jelas karena hubunganmu dengan York Enterprise. Dan sekarang, kami sudah menerima berita siang ini. Cucumu benar-benar aneh dan idiot. Dia bahkan tidak tahu tata krama mengejar seorang gadis dengan benar. Sepertinya kita tidak akan menghasilkan uang yang layak jika kau dan aku bekerja sama dalam industri bisnis." Zachariah berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Terlebih lagi, tidak akan ada bank yang mau meminjamkan uang kepada perusahaanmu tanpa investasi dari York Enterprise. Dengan begitu, Zimmer, karirmu di dalam industri bisnis sudah selesai. Satu-satunya pilihanmu di sini adalah menjual tanahmu itu. Selain itu, jangan harap untuk bisa bekerja sama dalam bentuk apapun lagi." "Dia benar. Kami hanya ingin menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan dengan York Enterprise. Ternyata hubungan antara perusahaanmu dan mereka hanyalah semu." Kakek lainnya dari keluarga lain berteriak kecewa. "Kami sudah berbaik hati tidak menuntutmu. Orang-orang ini adalah makhluk picik dari dunia bisnis yang tahu kapan harus mengusulkan kolaborasi dan kapan harus mengakhirinya. Mereka akan selalu menjadi orang pertama yang tiba di pesta. Terlebih lagi, dengan begitu banyak tamu yang datang bersama sekelompok, motif mereka jelas yaitu tidak membayar ganti rugi untuk pencabutan kontrak. Dengan reputasi Zimmer yang sia-sia, keluarga tidak akan punya nyali untuk membalas mereka. Ya, akhiri kontraknya. Bayar kembali depositnya." Kepala keluarga yang berkunjung tadi malam protes serempak. Melihat situasi saat ini, kakek Zimmer gemetar dan memaksakan dirinya untuk tersenyum dan berkata, "Semuanya, izinkan aku untuk menjelaskan. Ini hanya perseteruan kecil antara pasangan muda. Kemitraan kami dengan York Enterprise tidak akan berakhir hanya karena masalah sepele seperti itu, jadi pertimbangkan kembali keputusan kalian baik-baik." Zachariah memotongnya. "Zimmer, jangan coba-coba untuk mengatakan omong kosong. Kami tidak sebodoh yang kau kira. Melihat bagaimana kami sebelumnya menjadi mitra bisnis, kami tidak akan meminta solusi apapun darimu sebagai konsekuensi pelanggaran kontrak. Bayar saja kembali setoran kami. Ya, kau harus mengembalikan semua setoran deposit kami. Kami tidak akan menunggu sampai kau bangkrut, jadi kami meminta uang kami sekarang." "Tepat sekali. Jika kau tidak punya uang, ganti rugi kami dengan tanah atau aset milikmu itu." Johan Stone dan kepala keluarga lainnya bergabung dalam protes juga. Segala bentuk kesopanan mereka tadi malam telah diabaikannya saat ini. Dengan ini, Zimmer berada di ujung tombak. Karirnya akan berakhir jika mereka harus membayar kembali dengan semua investasi keluarga ini. Bab 125 dan ke-126. "Stone, kenapa kau tega menambah malu keluargaku ketika aku terpuruk begini? Ya, di mana etika bisnismu? Tadi malam kalian semua datang dengan membawa hadiah untuk mengajukan kemitraan. Dan sekarang hanya dalam 1 hari kau mencabutnya? Apakah kau menghina?" Keluarga Zimmer membalas dengan pembelaan yang masuk akal. Setelah mendengar itu, Johan Stone dan yang lainnya tidak mundur dan terus membalas. Dipenuhi dengan amarah, kakek Zimmer membanting meja dan berteriak, "Cukup!" Tiba-tiba suara-suara itu mereda lalu beralih ke Johan. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, dia bertanya, "Teman-temanku Stone dan Brooke, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang karena kau telah memutuskannya. Mengingat kita telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, maukah kau memberi kami waktu 3 hari untuk memperbaiki masalah ini? Kami akan mengakhiri kontrak kami jika kami masih tidak dapat menyelesaikan masalah dalam 3 hari. Bagaimana?" Johan Stone dan yang lainnya saling bertukar pandangan, lalu setuju dan mengangguk. "Baik. Kami akan memberi kalian waktu selama 3 hari, kita sudah menjadi mitra bisnis untuk waktu yang lama. Tapi jika masih belum berhasil, tanahmu atau asetmu itu akan menjadi milik kami." "Kau!" Kakek sangat marah sehingga tubuhnya bergetar hebat. Satu-satunya alasan orang-orang ini ada di sini adalah karena tanah itu. Wajah kakek Zimmer menjadi pucat pasi. Dengan masalah yang disebabkan oleh Zach Zimmer, memperoleh kembali investasi dari York Enterprise dalam 3 hari adalah pekerjaan yang hampir mustahil untuk dilakukan. Pilihan apa lagi yang dia miliki? Jika tidak disetujui, habislah sudah karir dari keluarga Zimmer. Orang-orang itu pergi dengan senyuman puas di wajah mereka. Mereka memang penjahat dunia bisnis di mata kakek Zimmer. Pada saat itu Zach berdiri dengan malu-malu di sudut ruangan dan berkata, "Kakek, ada seseorang yang bisa membantu kita dalam hal ini." "Siapa?" Kakek Zimmer langsung membentak kaget tanpa menyadarinya. Mata Zach melihat Mandy yang berdiri di belakang kerumunan, berkedip dengan kilatan cahaya dengan jahat. Bukan salahnya atau tanggung jawabnya lagi jika orang lain gagal mendapatkan kontrak setelahnya, bukan? "Kakek, sebelumnya bukankah Mandy berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise 2 kali? Aku pikir jika Mandy bersedia membantu kita kali ini, York Enterprise kemungkinan besar akan setuju untuk berkolaborasi lagi."
Zack berkata perlahan tapi pasti, namun ketakutan masih tertulis di wajahnya. Mandy? Awalnya kakek Zima tidak mengira dia akan berguna lagi bagi mereka. Sekarang, setelah Zack mengingatkannya, sebenarnya dia benar-benar membawa keajaiban. Tidak hanya sekali, tetapi sudah 2 kali. Pada saat inilah kakek Zima melihat secercah harapan dalam masalah besar ini. Tatapannya yang membara tertuju pada Mandy sembari berkata, Mandy, kemarilah. Mandy mengerutkan kening pada Zack Zima, tahu betul dia akan menyeretnya ke masalah lagi. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang karena kakek Zima yang berbicara. Dia melangkah maju dan menjawab dengan lembut. Kakek, Mandy, kau baru saja melihat apa yang telah terjadi. Kau memahami dengan jelas situasi keluarga kita saat ini. Keluarga Zima tidak hanya tentang aku, tetapi juga kita semua yang ada dalam keluarga ini. Aku mengakui bahwa aku memperlakukanmu dengan tidak adil terakhir kali. Tapi demi Zima, bisakah kau membantu kakek sekali lagi untuk menyelamatkan kita? Kakek Zima bertanya pada Mandy dengan sungguh-sungguh. Mata semua orang berbinar dan menatapnya dengan tatapan berharap. Ya, Mandy selalu menjadi orang luar dalam keluarga. Namun dia telah berhasil melakukan keajaiban 2 kali. Kali ini, dia mungkin bisa menjadi pengelamat mereka lagi. Mandy, kakek benar. Kali ini masalahnya sudah di luar kendali. Ini masalah hidup dan mati bisnis Zimmer. Tolong bantu kami. Ya, kami ingin membantu, tetapi masalahnya adalah kami akan diusir jika kami datang ke York Enterprise. Tidak ada jalan lain lagi selain dirimu, Mandy. Mandy, kami tahu sebenarnya kau adalah permata tersembunyi di keluarga Zimmer. Jika kau bersedia membantu dan mendapatkan dana investasi senilai $30 juta itu tidak akan menjadi masalah daripada harus putus kontrak dengan York Enterprise. Seluruh keluarga mulai menghujani Mandy dengan pujian, melupakan semua yang telah mereka lakukan padanya beberapa hari yang lalu. Mandy sedikit ragu. Meskipun dia adalah orang yang baik hati, dia tidak bodoh. Dia tersenyum pahit dan berkata, Kakek, bukannya aku tidak ingin membantu, seolah mengesampingkan apa yang terjadi sebelumnya, mari kita bicarakan tentang bagaimana aku mendapatkan kontrak yang terakhir itu, hanya untuk dihancurkan oleh seseorang, semua jerih payahku sendirian menjadi sia-sia. Aku juga ingin berguna bagi Zima, tetapi dalam kasus ini, aku tidak tahu persis apa yang dapat aku lakukan dengan kemampuanku yang terbatas. Tolong perintahkan saja orang lain, Kek. Mandy sama putus asanya seperti yang lain. Tidak mudah sama sekali bagiku untuk mendapatkan dana investasi. Namun aku ditolak langsung setelah kalian merasa sudah punya yang kalian minta. Sekarang setelah ada masalah lagi kali ini kalian ingin aku menyelesaikannya lagi. Kalian pikir semudah itu? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.